Halo, balik lagi sama aku Nia Sihombing di YouTube channel aku. Nah, teman-teman, kali ini aku mau berbagi, sharing, dan juga mau curhat. Nah, ini adalah kondisi mesin cuci aku. Karet depannya, front loadingnya sedang rusak dan berkerut seperti itu. Siapa teman-teman yang pernah mengalami hal yang sama? Bisa sharing di kolom komentar. Nah, ini aku lagi ngecek adakah bunyi ketika diputar, mungkin ada yang patah seperti itu. Ternyata tidak ada. Nah, sekarang aku mau membongkar karetnya dulu, mengeluarkan kuncinya atau ringnya seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat caranya. Cara ini bisa juga digunakan ketika kita mau membersihkan dari karet front loadingnya itu sendiri. Biasanya kan suka mengendap sabun, kotoran atau apapun itulah ya di karetnya. Nah, kalau kita jarang membersihkan karetnya, itu bisa membuat mesinnya juga cepat rusak dan karetnya juga rusak kayak gitu. Nah, ini dia ringnya, penyangga si karet rubbernya itu. Nah, cara melepaskannya juga gampang banget ya, teman-teman bisa lihat caranya aku tadi ngelepasin. Nah, ini sekarang aku mau rapihin dulu posisinya, dibalikin lagi ke tempatnya semula. Nah, nanti aku kan kasih lihat lebih dekat ya, teman-teman, cara membukanya seperti apa. Nah, ini aku udah ngerapiin dulu posisinya seperti apa. Kenapa sih karetnya bisa sampai berkerut kayak gini? Nah, ini aku kasih tahu ke teman-teman, biasanya karena bebannya terlalu berat. Misalkan nih mesin cuci aku nih 10 kilo ya, berat maksimalnya udah sama air. Tapi kalau kita memberikan muatan lebih dari 10 kilo itu dia akan kelebihan beban, dan itu yang membuat mesin bisa rusak gitu ya. Terus karetnya juga bisa muter kayak gitu. Dan bisa juga karena konsentrasi sabunnya yang terlalu banyak kayak gitu. Mesin cuci sebenarnya tidak bisa menerima sabun terlalu banyak ya, teman-teman. Bukan seperti kita nyuci pakai tangan, kalau makin banyak sabun makin bersih. Tidak berlaku untuk mesin cuci ya. Kalau sabunnya banyak justru bikin mesinnya susah muter dan malah rusak. Jadi harus diperhatiin ya, teman-teman, ada takaran untuk sabunnya sendiri. Nah, ini ada beberapa titik yang memang agak susah dirapin karena karetnya itu sudah muter hampir berapa derajat gitu ya. Nah, ini aku lepasin dulu cincin nikah soalnya memang takut patah ya. Soalnya ini agak sempit dan agak keras gitu. Sampai-sampai aku menggunakan sarung tangan untuk menggunakannya atau merapikannya. Kalau enggak, tangan kita bisa lecet, teman-teman. Nah, setelah semua rapi dan aku udah ngebersihin semua bagian dari rubbernya atau karetnya, baru deh kita pasang lagi si cincin kawatnya. Cara memasangnya gampang susah ya, karena memang ini sama seperti teknik kita masang ban ya, ban mobil atau ban sepeda atau ban motor kayak gitu. Nah, caranya dimulai dari samping kalau misalkan front loading yang merek seperti aku punya ini. Nah, di lingkarannya tuh ada satu bagian yang dia agak tebel atau bentuk per gitu. Nah, itu duluan yang kita masukin ya, teman-teman. Dari seluruh bagian lingkaran itu, bagian itu yang duluan kita masukin ke rubbernya, kita selipin. Mulai dari situ, boleh dari atas atau dari bawah. Aku mulai dari atas nih, diputar terus sampai ke bawah, dan hati-hati sambil dipegang ya, karena bisa lepas lagi gitu, teman-teman. Kalau kita nggak pegang itu pakai tenaga ya, aku tarik kiri dan kanan, karena kalau kita tarik satu bagian sisi, yang lainnya akan terangkat gitu. Nah, sebenarnya sih nggak terlalu berat kalau kita tuh pakai teknik ya, ada tekniknya gitu, teman-teman. Kalau pakai tenaga doang, nggak pakai teknik, yang ada capek doang. Nah, ini udah terpasang semua, sudah rapi, teman-teman bisa lihat. Nah, kalau sudah rapi, dipastikan lagi tidak ada yang terbuka atau yang lepas, supaya pas kita lagi nyuci nggak copot lagi. Nah, ini udah kelar, teman-teman bisa lihat sendiri kan, seperti itu. Nah, ini aku kasih tahu nih model mesin cuci aku. Nah, ini rubbernya, karet luarnya
front loading, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini karetnya kokoh ya, kuat karena ada ringnya tadi yang menyangga juga. Nah, ini batas ya, batas lingkarannya itu ada tandanya, jangan sampai berpisah jauh gitu. Nah, ini rubber ada tanda nih, rubbernya kelebihan sedikit. Nah, disinilah tempat per tadi gitu, dari bagian lingkaran tuh ada sisi yang ada pernya. Nah, ditempelnya di sini dulu. Nah, kalau kita mau buka, nah mulai dari pinggir sebelah kiri itu, dicongkelnya dari situ gitu guys, yang ada pernya. Nah, ini kalau mau ngecek dalam kondisi kosong diputer. Kalau dia ada bunyi berisik berarti ada yang patah. Kalau misalkan bunyinya aman berarti aman, tidak ada yang rusak. Oke, sekian yang bisa aku share, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.